uji kompetensi ya. Saya kemarin hari Senin dan Sabtu ya, kemarin kan melakukan uji kompetensi ya kepada kakak kelas kalian, dan jujur ya, saya sebenarnya sedih ya, karena apa? Pemahaman dasar tentang pemasarannya nggak ada ya. Saya tanya siapa dosennya, si A gitu kan, bener nggak pernah diajarin. Pernah sih Pak, tapi saya nggak paham. Nah, karena apa? Saya ambil contoh gini, eh mereka punya produk, tapi begitu saya tanya, siapa segmentasi produk Anda? Terus siapa target produk Anda? Dan positioning produk Anda itu di mana? Nah, itu bingung sendiri ya. Bingung, nggak tahu, dan bahkan dari hasil apa PPT-nya atau presentasinya memang itu nggak mencerminkan segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, itu hanya pemasaran umum, jadi ada produk lalu dijual kepada konsumen, udah, konsumennya siapapun boleh beli. Memang nggak salah ya, tetapi uji kompetensinya itu menginginkan bagaimana pasar itu dibagi menjadi pasar yang tersegmented. Nah, paham ya sampai sini ya? Artinya bahwa kita walaupun punya produk ya, sebenarnya dihadapkan pada dua pilihan ya. Pertama adalah pasar massal ya. Yang kedua adalah pasar tunggal atau dalam arti kata segmen pasar. Nah, kalau pasar massal itu memang layaknya sebuah pabrik besar ya. Mereka memproduksi barang yang banyak, dijual dengan jumlah atau kuantitas yang banyak ya, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Nah, tapi kalau pasar yang segmen, mereka nggak masuk dalam pasar yang segitu banyak, tetapi dipilih kira-kira yang cocok dengan produk ya, dengan teknologi dan sebagainya, yang mana dari pasar yang sedemikian luas. Nah, terus pada waktu uji kemarin salah satunya ada produk misalnya kopi ya. Siapa segmen pasar kopi kamu ya kan, pasar kopi Anda? Dia bilang mahasiswa. Loh, kok mahasiswa jadi segmen ya kan? Oke, nggak apa-apa lah, saya iakan dulu ya. Karena mahasiswa itu dari ujung Sabang sampai Merauke itu banyak ya kan. Nah, mahasiswa yang mana yang mau kamu jual? Harusnya kan kamu menetapkan dari awal bahwa segmentasi pasar saya adalah misalnya PNJ, mahasiswa PNJ. Oke, itu udah tepat ya. Jadi mahasiswa pun sama dengan masyarakat secara umum buat saya. Mahasiswa itu banyak, luas ya. Nah, saya arahkan, oke Pak, berarti saya pilihnya mahasiswa PNJ. Oke, berarti segmen kamu adalah mahasiswa PNJ ya. Terus targetnya siapa? Ya target saya mahasiswa PNJ Pak. Nah, ya kan bingung lagi. Udah pasarnya mahasiswa PNJ, targetnya adalah mahasiswa PNJ. Nggak bisa begitu. Nah, kok nggak bisa begitu Pak? Dari mahasiswa PNJ itu emang apakah semuanya nanti akan beli kopi kamu? Ya enggak Pak, yang mau beli aja. Nah, untuk menentukan siapa yang mau beli, berarti kan kamu harus punya target. Bener nggak? Iya ya Pak. Ini udah uji kompetensi loh padahal. Kalau nggak lulus sebenarnya harusnya. Ya udah, saya putar dulu. Nah, ibarat kata kalau misalnya kamu dihadapkan pada 10 wanita nih, saya analogikan. Wanita itu cantik-cantik semuanya. Apakah semua 10 10-nya itu akan kamu jadikan pacar? Ya enggak lah Pak, dari mana ceritanya 10-10-nya bisa jadi pacar? Ya siapa tahu, mungkin aja kan, nggak ada yang enggak. Nah, itu berarti kayak pabrikan jadinya, kayak analogikan gitu. Ini maaf ya, bukannya gender atau ras ya, ini biar gampang aja maksud saya. Terus dari yang 10 itu, kamu merasa ada yang disenangi nggak? Terus dia juga menyenangi kamu nggak? Ada dong Pak. Nah, berapa kira-kira? Ya separuhnya nih Pak, 5 orang. Oke. Nah, dari 5 orang itu target bukan? Kira-kira. Ya target Pak. Dulu belum
yang di luar sana masih banyak yang lebih ganteng, ya kan, lebih pintar, lebih wise, pokoknya lebih wibawa, lebih apa dari kamu. Iya sih ya. Nah, terus gimana Pak caranya? Nah itu yang saya tanya. Supaya kamu bisa dipilih, kamu harus melakukan apa? Nah itu pun juga sama dengan demikian dengan produk yang kamu jual itu sama. Supaya produk kamu dibeli oleh mahasiswa PNJ, kamu harus menentukan target. Siapa targetnya? Nah, nggak paham masih. Gimana ya Pak caranya menentukan target? Nah, berarti kamu belum paham, belum siap. Nah, yang paling awal adalah kamu belum pernah melakukan wawancara atau survei gitu. Nah, itu salah satu bagaimana menentukan target. Paham ya sampai sini ya? Artinya sebenarnya kita paham arti kata segmen, arti kata target, tapi bias maksud saya. Bias karena dianggap sama. Pokoknya kalau udah di segmen itu kita udah dibidik, terus habis dibidik kita tinggal kelompokkan. Nah, ketika mengelompokkannya itu yang kadang itu bias. Nah, jadi yang saya inginkan artinya bahwa ketika kita bicara pemasaran massal versus pemasaran segmentasi, pemasaran massal itu gampangnya adalah dia dibuat secara banyak, besar, ya, dan target pasarnya adalah umum, siapa saja boleh beli, dan membutuhkan modal yang sangat besar, salah satunya. Karena apa? Untuk membuat pemasaran yang sangat massal itu pasti dia butuh modal yang cukup besar, bahan bakunya, ya kan, bahan produksinya dan sebagainya. Sedangkan yang segmen dia bisa mengalokasikan secara maksimal sumber dayanya hanya untuk melayani sebagian atau sekelompok pasar tadi saja, ya. Nggak semuanya harus dilayani seperti itu, ya. Jadi biayanya bisa lebih efisien dibandingkan dengan pemasaran massal. Pertanyaannya, Pak, salah nggak Pak kalau begitu pemasaran massal versus pemasaran apa dengan pemasaran segmentasi? Nggak salah, semua tergantung dari kemampuan organisasi dan strategi perusahaan masing-masing. Contoh pemasaran massal yang berhasil misalnya perusahaan Jepang, ya kan? Mereka banyak menjual produk otomotif, mobil, kendaraan yang ada di Indonesia kan secara massal, ya. Dia bikin pabrik, dia jual sebanyak-banyaknya dengan kuantitas yang banyak dia dapat untung. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan Eropa, misalnya seperti Ford, ya, BMW, lalu seperti Ferrari, VW, ya kan? Itu mereka tidak melakukan pemasarannya secara massal karena mereka punya pabrik tapi tidak membuat dalam jumlah kapasiti yang besar. Yang mereka jual adalah segmented, kelompok tertentu. Misalnya kayak Ferrari, yang dijual adalah mobil, tetapi mobilnya adalah mobil sport. Jadi dia hanya melayani penjualan mobil-mobil sport saja. Fokus mereka di situ. Beda dengan misalnya Toyota, ya kan, Daihatsu, Mitsubishi, mereka bikin massal, jual sebanyak-banyaknya. Nah, paham ya? Jadi yang kita coba pelajari hari ini adalah bagaimana kita membidik pasar sesuai dengan produk yang nanti masing-masing kita punya. Gitu. Pasar yang ingin kita masuki. Ya. Nah, latar belakangnya apa sih Pak? Kalau begitu, kenapa kita harus melakukan segmentasi pasar? Nah, ini adalah lawan dari pemasaran massal, yang dimana pemasaran massal menganut bahwa pasar itu adalah semua orang yang memiliki kemampuan untuk membeli. Nah, orang dalam perspektif segmentasi mengatakan bahwa itu sangat luas, sangat beragam, pelanggannya sangat banyak, tuntutannya macam-macam. Sedangkan kita punya effort yang terbatas, punya kemampuan yang terbatas. Ya. Tetap perusahaan menginginkan profit dengan kemampuan yang terbatas tadi. Sehingga apa? Anda lihat coba di bagian di bawah ini ya. Kita akan pilih apa? Pasar yang tepat, posisi produk yang tepat dengan effort yang minimum, ya. Lalu melakukan efisiensi dan melahirkan margin profit yang maksimum. Itu ya.
Jadi seperti itu. Jadi bagaimana supaya kita tetap dapat untung tapi dengan kemampuan yang terbatas. Makanya dengan situasi seperti ini, perusahaan akan masuk kepada segmentasi pasar. Nggak kuat kalau melayani pasar yang sangat beragam, pasar yang sangat luas. Kecuali memang dari awal strateginya adalah pemasaran massal. Baru kita akan menggunakan sumber daya yang maksimal juga untuk mendapatkan pasar yang luas. Tapi kalau sumber daya kita ya itu nggak massal, nggak banyak. Nah, segmentasi adalah salah satu solusi ya, untuk bisa mengurangi cost tadi, biaya atau modal tadi. Ya. Pak, saya pusing Pak, kira-kira contoh konkretnya gimana Pak? Paling gampang gini ya, ada produk fashion ya, atau konveksi lah. Kalau pabrik itu kan kita ada pabrik konveksi baju ya, yang gede pabrik yang menghasilkan produk yang banyak, ya kan? Apalagi musim-musim lebaran, musim-musim tertentu, dia akan produksi yang banyak, dijual secara massal. Harganya murah atau mahal kira-kira? Kalau produk yang dihasilkan oleh pabrikan dalam jumlah massal atau besar, biasanya harganya akan murah. Murah, Pak. Iya kan? Karena diproduksi banyak. Tapi ada butik ya yang hanya menjual beberapa saja, satu potong pakaiannya lebih mahal atau lebih murah dibandingkan dengan pabrikan tadi. Pasti lebih mahal. Iya nggak? Kenapa? Karena dia membidik dengan segmentasi yang berbeda. Ya. Sehingga apa? Kemampuan dia, ya, modal dia, teknologinya, itu hanya untuk membuat baju yang customize atau yang dipesan itu saja atau yang dihasilkan oleh butik itu saja. Paling banyak 3 atau 5 piece, ya kan? Mereka memproduksi. Sehingga apa? Eksklusif produknya kan? Nah, promosinya gimana Pak? Beda antara pabrik dengan butik. Promosinya kalau yang pabrikan, ya mungkin dengan iklan di media, ya, dengan billboard, dengan iklan radio, televisi, dan sebagainya. Tapi kalau butik, mereka melakukan strategi yang lebih berbeda dan lebih efisien. Mereka masuk kalangan tertentu, misalnya artis, selebritis, youtuber, selebgram, ya. Sehingga apa? Kesannya produknya eksklusif, tapi di satu sisi mereka bisa mendapatkan untung yang besar. Nah, atau biasa sering kata-katakan limited edition atau barang-barang yang tidak diproduksi secara umum. Makanya nggak kaget juga ketika misalnya merek-merek tertentu, misalnya HP, misalnya Apple mengeluarkan produk terbarunya seri berapa, seri 14 ya kan, apalagi limited dengan jenis tertentu, pasti harganya selangit. Ya, itu. Ya. Jadi segmented itu akhirnya apa? Mengarahkan kita pada efisiensi sebenarnya. Sesuai dengan kemampuan dan daya pikat produk pada pasar yang tepat. Intinya di situ. Dengan harapan mendapatkan profit yang maksimum. Ya. Paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan nggak? Oke. Terus kalau begitu manfaatnya apa Pak? Selain yang tadi untuk mendapatkan yang maksimum. Pertama dengan segmentasi pasar, maka perusahaan ya akan menyalurkan uang dan usaha kepada pasar yang potensial. Artinya pasar yang benar-benar bisa memberikan keuntungan. Itu. Dia nggak masuki secara umum, tapi dia melihat, oh ini yang bisa memberikan keuntungan dan ini yang akan dibidik. Nah, itu yang akan diambil. Sehingga apa? Uang dan usahanya itu jadi tepat ya untuk pasar tertentu yang benar-benar potensial. Artinya potensial di sini itu memiliki tingkat keuntungan yang bisa didapat.
Terus manfaat yang lain adalah merencanakan produk yang dapat menguntungkan pasar. Artinya juga pasar harus diuntungkan. Orang yang beli produk di butik dengan produk yang tadi secara umum yang ada di pusat-pusat perbelanjaan, tentu dia akan mendapatkan manfaat yang berbeda, ya. Dia akan mendapatkan privilege. Oh, saya dari butik ini, karya desainer ini, dengan bangganya, ya kan? Makanya harganya mahal, seperti itu. Jadi menampilkan ada keuntungan buat pasar yang dibidik itu sendiri, ya. Orang naik mobil Ferrari dengan naik mobil Toyota biasa pasti akan pride-nya berbeda dengan naik mobil Ferrari. Ya. Jadi ada pasar yang diuntungkan juga tentang produk yang dibeli. Manfaat yang ketiga adalah bisa menentukan teknik promosi yang paling tepat, ya. Kira-kira kalau tadi butik itu dengan teknik promosi pasang baliho, ya kan, pasang banner, ya. Kira-kira sesuai enggak? Enggak. Pemasaran yang tepat adalah salah satunya apa? Kalau misalnya yang butik tadi, misalnya dengan pemasaran word of mouth atau mouth of mouth, mulut ke mulut, ya kan? Atau dengan media-media sosial tertentu, masuk grup WhatsApp tertentu, dan sebagainya, yang memang pemasarannya itu hanya untuk kalangan tertentu saja. Kalau baliho semua orang bisa baca, ya kan? Itu jadi akan bias. Tapi kalau hanya masuk ke kalangan tertentu, yang kita sudah tahu ada potensi keuntungan di situ, karena apa? Produknya tepat dijual pada potensi konsumen yang memiliki daya beli terhadap produk itu. Bahkan ada istilahnya kompor meleduk, ya kan, dipanas-panasin, ya kan, di endorse lah. Iya, kemarin saya udah beli ini satu, masa Jeng nggak mau beli sih, ya kan? Malu dong Jeng, ya macam-macam lah, kayak begitulah istilahnya. Benar nggak? Jadi promosinya udah lebih efisien nggak dibandingkan dengan pasang baliho, benar? Karena produknya bukan produk massal, eksklusif, segmented tadi. Ya, gitu. Lalu memilih media advertising ya yang lebih baik dan menentukan bagaimana mengalokasikan anggaran. Ya, kalau ini nggak semuanya ya segmentasi pasar itu menggunakan media advertansi ya atau advertising. Karena apa? Biayanya juga cukup mahal ya. Baliho itu di pinggir jalan ya, advertising yang dipasang itu bisa miliaran harganya. Dan itu dirasa tidak ekonomis untuk produk-produk tertentu karena tidak tepat sasaran ya. Sehingga dengan cara memilih media advertising itu kita udah fokus kepada yang mana yang mau akan dijual ya, yang mana akan ditawarkan kepada konsumen. Itu. Terus waktu yang lebih efisien, iya, karena dengan segmentasi pasar kita nggak buang-buang waktu untuk mengurusi pasar yang tidak memberikan keuntungan potensial, sehingga kita tidak fokus. Nah, dengan segmentasi pasar ini, waktu lebih efisien karena fokus mengurusi segmen tadi. Gitu, ya. Misalnya dengan cara apa? Oh, bundling produk, diskon produk, ya kan? Terus gimmick-gimmick terhadap produk-produk tertentu. Karena apa? Pasarnya udah kita pilih dan kita hanya bermain di situ aja. Kompetitor melakukan apa, kita hanya bisa mengawasi dan melakukan tindakan untuk melakukan ya istilahnya strategi yang sesuai. Tapi kalau pasar secara luas, nanti kita nggak fokus, si A bergerak, perusahaan si B bergerak, si C bergerak, kita mikirin, oh jurusnya itu, oh ini strateginya itu, kita harus apa ini itu. Nah, itu akhirnya membuat kita nggak tahu jurus yang tepat untuk pasar kita itu apa, karena sibuk memikirkan lawan atau kompetitor. Gitu. Nah, enaknya dalam segmentasi pasar itu apa, Pak? Kompetitor itu dengan sendirinya secara alami itu tersaring, ya. Tadi kita contohnya gini, tadi bicara fashion, ya kan? Kalau yang massal itu nanti merek-merek tertentu dia kan pasti akan menyerbu kan, misalnya contoh
Kalau yang massal pabrikan fashion, misalnya merek H&M, ya kan? Terus merek apa? CK, ya kan? Merek eksklusif atau merek eksekutif. Walaupun diproduksi massal, mereka punya gerai-gerai, oke. Tapi kan mereka harus lihat kiri kanan. Oh, si H&M melakukan ini. Nah, si eksekutif nggak mau dia akan melakukan strategi B untuk mengimbangi. Nah, tapi kalau misalnya yang fashion tapi dengan proses yang segmented seperti butik, nah itu akan lebih enak, ya. Apalagi kompetitornya itu nggak semuanya. Contohnya misalnya fashion, butik, udah butik dibagi lagi, butiknya untuk butik hijab atau hanya untuk wanita muslimah. Itu udah sub segmen lagi. Artinya udah spesifik lagi. Maka kompetitor itu akan secara alami terurai. Oh, kita nggak main di baju muslim, ya udah biarin aja. Nah, artinya apa? Makin sedikit. Apalagi kalau di sub lagi, misalnya baju muslim untuk wanita, wanita nanti untuk anak-anak, anak-anak di sub lagi adalah untuk balita. Artinya apa? Makin sedikit itu kompetitor yang akan bermain di pasar yang sama, ya. Paham ya? Jadi alokasi efisiensi waktu, ekonomi, source, capital dan sebagainya, ya sumber daya apapun, itu akan lebih terfragmen, ya, lebih mengkerucut dan lebih kecil lagi. Gitu. Ya. Itu enaknya segmentasi, ya. Jadi kita nggak mikirkan kompetitor secara luas, ya, secara umum, tapi kita udah paling bersaing dengan beberapa kompetitor yang memang bermainnya sama di segmen yang kita punya tadi. Syukur-syukur kita nggak punya kompetitor, itu akan lebih enak. Bahkan kalau nggak punya kompetitor, perusahaan itu kadang menciptakan kompetitor sendiri. Ya. Supaya apa? Pertama, bagian R&D itu supaya berpikir. Mereka untuk inovasinya jalan terus. Sehingga dibuatlah musuh atau kompetitor. Karena kalau merasa dia merajai, nanti inovasinya hilang. Yang rugi malah perusahaan. Itu, ya. Jadi kadang kompetitor itu diciptakan ketika sudah tidak ada lawan. Banyak beberapa perusahaan yang melakukan hal tersebut. Pak, itu kan jadi jeruk makan jeruk, nggak apa-apa orang keuntungannya nanti masuk di dalam satu sumber yang sama, ownernya siapa, ya kan? Nah, disitulah nanti supaya bagian riset and development itu nanti melakukan kajian, inovasi, bagian pemasaran melakukan strategi, bagian penjualan melakukan strategi lagi, sehingga apa? Eksistensinya terus. Jadi kadang kompetitor jadi diciptakan oleh perusahaan itu sendiri. Ya. Atau ada juga case, ya, karena dia monopolinya udah cukup lama, ujung-ujungnya adalah pisah ranjang. Ownernya bagi dua. Ya. Nah ini kalau nggak salah ya, saya pernah baca ya, itu Adidas dan Puma ya, kalau nggak salah ya. Seingat saya ya, itu ownernya sama, adik kakak. Tadinya di dalam satu perusahaan yang sama. Nah, akhirnya mereka split, adiknya bikin sendiri dengan merek Puma. Kakaknya tetap Adidas. Itu contoh. Ada juga karena konflik, misalnya kalau di Indonesia itu ada minuman penyegar cap kaki 3 dengan cap badak. Dua pemain yang sama-sama mengambil ceruk di pasar yang sama. Yang tadinya satu tubuh tapi akhirnya jadi dua. Ya. Atau ada juga yang lebih menarik itu seperti Daihatsu dengan Toyota, Avanza dengan Xenia. Ya. Dia ambil, dicaplok, tapi dibikinin satu produk, udah biarin mereka kompetisi. Seperti itu. Ya. Kayak itu contoh-contohnya ya. Oke, berikutnya adalah tingkat segmen. Nah, kalau begitu Pak, bagaimana tingkat segmentasi Pak? Ada 4 ya, tingkat segmentasi ya, yang dibagi. Pertama adalah pemasaran yang tersegmen atau pemasaran segmen. Segmen itu apa sih Pak?
Segmen itu adalah kelompok besar calon pembeli potensial dalam sebuah pasar yang memiliki karakteristik homogen. Kalau begitu, Pak, apakah segmentasi pasar itu pasti pasarnya homogen? Iya. Ya. Homogen itu artinya apa, Pak? Sama, polanya sama. Ya. Dari karakteristiknya, misalnya keinginan pasarnya sama, daya belinya sama, lokasi geografisnya sama, perilaku pembeliannya sama, kebiasaan pembeliannya hampir sama. Ya. Contoh, tadi kakak kelas kalian uji kompetensi, produknya kopi, mau dijual di PNJ. PNJ, pasar PNJ itu sama nggak sih? Homogen nggak sih? Makanya dibilang segmentasi itu pasti pasarnya homogen. Iya, ketika dia pilih mahasiswa PNJ, itu pasarnya udah pasar homogen. Untuk PNJ ya. Kok tahu Pak dari homogen? Dari mana? Tadi, karakteristiknya, perilakunya, daya belinya, sikapnya, kemampuannya. Kira-kira sama nggak di PNJ mahasiswanya? Saya challenge. Harga produk kopi kamu berapa? Rencana 25.000 sampai 50.000 Pak, yang paling mahal. Saya hanya ketawa. Nggak laku, saya bilang. Kok nggak laku, Pak? Kan produk kami berkualitas, Pak, dengan bahan-bahan atau ingredient yang dibilang ini mahal dan berkualitas punya, Pak. Kan tadi pertama kamu belum melakukan survei, kamu belum tahu pasarnya Voltex seperti apa, ya kan? Terus yang kedua, yang kamu mau jual, dari sisi price-nya aja udah sangat tinggi. Kalaupun ada yang beli, ya, kalaupun ada yang beli itu karena kasihan dan itu teman kamu yang beli biasanya. Taruhan sama saya, kamu jual 10, bisa laku 5 aja udah hebat, saya bilang. Yang benar-benar murni membeli produk kamu. Pertama, satu di luar sana, yang merek-merek ternama aja dengan harga 15.000 aja udah dapat yang enak kopinya. Benar nggak? Terus yang kedua, pasar PNJ, nggak usah untuk minuman, ya. Nih, untuk makan siang aja, harga rate yang rata-rata biasanya dipakai adalah 10 sampai 15.000. Benar nggak kalian? Kalau di atas 15.000 masih berpikir kan, kemahalan kan? 15.000 pun itu juga kalau bisa udah dapat teh manis, Pak. Dapat es teh. Benar nggak? Dan ini hanya untuk sebuah kopi. Worth it nggak? Masuk akal nggak? Ya kan? Nah, itu udah nggak mungkin. Berarti kalaupun mungkin, sedikit. Dan itu susah sekali cari targetnya. Kan kamu tadi belum punya target, saya bilang. Oke. Kalau saya jualnya di Trisakti, Pak, kira-kira gimana? Bisa laku dibeli nggak? Pasarnya homogen nggak? Homogen, tapi justru nggak laku. Saya bilang, loh, kenapa nggak laku, Pak? Karena mereka sudah punya brand sendiri yang selama ini jadi kebiasaan. Nah, segmentasi kan tadi saya ada kebiasaan kan. Nah, untuk merubah pola kebiasaannya itu yang harus dilakukan apa? Strategi baru. Ya, paham ya sampai sini ya? Kira-kira jadi kalau begitu di PNJ berapa Pak kisarannya? Ya di bawah 10.000, kalau bisa 5.000. Wah kalau 5.000 rasanya nggak enak Pak pasti karena kualitasnya berubah. Ya karena dengan 5.000 di luar sana juga masih bisa didapatkan dengan mahasiswa PNJ yang rasanya lebih enak. Gitu. Jadi apa segmen fit itu Pak? Atau pasar segmen? Bahwa pasar segmen itu kita harus paham ya karakteristik dari si calon pembeli kita. Ini karakteristiknya, ada keinginan, daya beli, ya, perilaku, kebiasaan, bahkan lokasinya. Break azan dulu ya sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan kembali ya. Jadi pemasaran segmen, artinya ketika kita sudah memilih segmen, artinya kita harus paham bahwa segmen yang kita pilih punya karakteristik yang homogen. Homogen itu apa? Dilihat dari karakteristiknya tadi, seperti keinginan, daya beli, kebiasaan, dan sebagainya. Ya. Oke, terus pemasaran segmen itu adalah titik tengah antara pemasaran tunggal dengan pemasaran massal. Artinya apa? Kita juga nggak bisa individual-individual, karena apa? Individual-individual itu harus ada aspek histori nantinya. Ya, nanti kita bahas yang di pemasaran individual. Sedangkan pemasaran massal kita nggak sanggup, karena apa? Biaya produksinya sangat banyak dan pasarnya terlalu luas tadi. Makanya kita perlu pemasaran segmen. Nah, itu solusi terbuka, sehingga memilih saluran distribusinya juga akan lebih mudah dan bisa lebih sedikit dalam menghadapi sebuah persaingan ketika kita sudah menentukan pemasaran secara segmen. Lalu yang kedua adalah pemasaran relung. Apa itu pemasaran relung? Relung atau niche ya, kelompok pembeli potensial yang lebih sempit lagi dibandingkan dengan yang tadi. Nah, saya tadi sudah ambil contoh, misalnya fashion ya, fashion, terus kita segmented dalam butik. Nah, butiknya itu kita segmented lagi adalah butik muslimah. Itu adalah niche, artinya pemasaran yang relung ya, lebih kecil dari segmentasi yang hanya pemasaran fashion secara butik. Butik kan umum, ya kan? Nah, ketika butik ini secara umum, kita segmented lagi lebih kecil, berarti butik yang muslimah. Berarti sub-segmen. Segmennya masih di butik tadi. Ya. Dan bahkan kalau mau di sub-segmen tadi, masih ada lagi, yaitu butik muslimah anak-anak. Nah, itu udah lebih kecil lagi. Udah lebih kecil dari sub segmen tadi, seperti itu. Itu pemasaran relung ya. Nah, pemasaran relung biasanya diidentifikasi dengan cara membagi segmen menjadi subsegmen ya, jadi lebih kecil lagi dan hanya menarik satu atau sedikit pesaing ya, karena apa? Nggak semua orang bermain di segmen tersebut ya. Butik banyak segmennya. Nah, kita ambil lagi subsegmen yang muslimah tadi. Lalu pemasaran relung dianggap memahami kebutuhan pelanggan dengan begitu baik sehingga pelanggan bersedia membayar lebih mahal. Iya, harga-harganya pasti lebih mahal tadi, dan buat pelanggan itu nggak ada masalah karena kita udah masuk pasar yang tepat. Ya. Apalagi misalnya pasar yang kita masuk itu udah memang spesifik homogen, misalnya artis. Nah, artis itu duitnya banyak, ya, dan pride-nya juga tinggi, jadi gengsinya tinggi dan nggak mau disamakan dengan artis yang lain, sehingga apa, gampang itu dikompor-komporin kadang. Si A udah beli ini, si B enggak, ya kan. Nah, seperti itu salah satunya. Ya. Jadi dengan pemasaran relung memang relatif harga lebih mahal, ya, tetapi buat pelanggan itu nggak jadi soal karena produk yang kita masuki itu sudah tepat di segmentednya mereka, seperti itu. Nah, ini yang harusnya kita juga mulai melihat nanti produk kita yang kita tawarkan itu apa dan kita masuk ke pasar siapa, seperti itu. Nanti kalau kalian defense ya, nah pola-pola seperti ini nih yang nanti yang akan kalian bidik ya, mau masuk segmennya siapa, relungnya siapa, lalu pemasarannya jenisnya modelnya seperti apa. Oke, berikutnya adalah pemasaran lokal. Ya, pemasaran dilakukan untuk suatu wilayah tertentu, demografis tertentu. Yang dibidik adalah pembeli lokal, ya, dan efektif menarik pembeli lokal. Ya. Bahkan dari semua desain itu ya gayanya gaya lokal itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, contohnya apa, Pak? Kalau misalnya pemasaran lokal, ada yang punya contoh nggak kira-kira? Cowok misalnya, yang suka ngopi, ya ada nggak orang Depok atau Bogor di sini? Pernah dengar nggak kopi liong namanya? Ada yang pernah atau bahkan minum? Kamu cari deh kopi liong itu. Pernah dengar doang, Pak. Hah? Pernah Kenapa Satria? pernah dengar aja, Pak. Pernah dengar? Nggak pernah ngopi? Waduh, sayang. Kamu tinggal di mana?
Saya di Jakarta Barat, Pak. Oh, Jakarta, iya. Produknya nggak ada di Jakarta. Pasar Minggu aja nggak ada. Karena dia hanya dijual di daerah Depok atau Bogor. Nah, kalau yang orang Bogor, itu udah tahu. Dan ya kalau buat saya ya, yang gemar ngopi juga ya, kopi liong itu enak buat teman begadang. Sekali minum itu meleknya sampai pagi. Itu kenceng kopinya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau buat yang mahasiswa mau begadang, ngerjain tugas, atau mau ujian, minumlah kopi liong. Kopinya gambar naga itu ya, seperti itu. Harganya murah, 1.000 perak satu kantong yang kecil ya. Itu mata udah enak itu kalau minum itu. Otak itu udah nyambung tuh kalau yang penikmat kopi ya. Nah, tadi ya saya mau cerita kopi ini itu nggak dijual di daerah lain ya. Yang hanya ada di Bogor atau di Depok saja bisa ditemui produk kopi ini ya. Makanya ketika kita ke daerah ya, mau ngopi, kopinya begitu aja, saya biasanya pasti bawa dari apa? Saya siapin itu di koper kopi itu. Kalau misalnya saya mau keluar kota. Nah, itu udah jadi kayak apa ya? Identik dari masyarakat lokal. Ya, lokal Depok atau lokal Bogor. Nah, sama dengan di daerah lain pasti punya produk lokal yang tidak dijual di tempat lain dan akhirnya apa? Karena udah membumi ya kan, digemari di wilayah lokal tadi, akhirnya dia jadi ikon unik, akhirnya jadi apa? Kayak semacam oleh-oleh. Kalau misalnya ke daerah itu kalau nggak beli ini tuh nggak enak rasanya, ya kan? Jadi udah jadi barang yang diburu oleh turis karena apa? Kekuatan dari brand itu di wilayah itu udah sangat kuat gitu ya. Nah, itu harusnya kopi liong itu bisa jadi oleh-oleh itu kota Depok atau kota Bogor ya. Karena udah sangat kuat di kalangan apa ya, ibaratnya penikmat kopi menengah ke bawah ya. Kalau di warkop itu kalau minta kopi kopi liong itu pasti dikasih seperti itu ya. Paham ya, jadi kalau produk lokal seperti apa ya, dan setiap daerah dia pasti punya produk lokal yang menjadi keunggulan dari wilayahnya masing-masing dan itu sudah istilahnya konsumennya memang sering ya dan sudah sangat apa istilahnya jadi gaya hidup kadang ya. Nah, yang berikutnya tingkat segmentasinya adalah pemasaran individual. Nah, pemasaran individual ini pemasarannya segmennya tunggal ya. Segmentasinya udah paling tinggi nih ya. Artinya bidikannya hanya satu lawan satu ya, ibaratnya ya B2B ya, business to business ya. Dan ini ada sejarah historis ya yang menjadi praktek ini, pemasaran individual ini ya. Dan kadang punya dialog yang sangat tinggi terhadap peluang pesaing untuk masuk itu sangat sulit kalau sudah bicara pemasaran individual yang latar belakangnya historis ya. Jadi saya pernah lihat TV ya, ada berita tentang bisnis ya. Jadi ada pengusaha Cina ya di bidang kuliner ya, udah sekian puluh tahun ya dia punya bisnis kuliner. Selama ini ya dari zaman kakeknya untuk bahan bakunya ya toge ya togenya saja itu selama puluhan tahun hanya dibeli dari satu orang ya supplier. Walaupun harganya lebih mahal dari kompetitor ya. Misalnya toge kalau ya 3.000 lah sekilo misalnya. Kompetitornya nawarin harganya Rp1.000, itu juga nggak akan dibeli. Kenapa? Ada faktor history ya atau masa lampau ya yang menjadi pertimbangan spesial atau pertimbangan khusus terhadap pemasaran individual ini. Itu udah segmented banget ya. Jadi udah nggak bisa diganggu gugat lah. Karena apa? Ada unsur kemanusiaan di situ ternyata. Jadi jatuh bangunnya perusahaan, bisnis, itu udah dirasakan bersama-sama ya.
Dan segmented ini udah nggak mau pokoknya dijual sama pihak yang lain, ya, atau dibeli sama yang lain. Udah sampai mendarah daging dan sampai anak cucu, ya suppliernya tetap satu, ya dari dia aja, seperti itu. Jadi udah sangat segmented. Nah, kalau dia punya satu tempat, ya, resiko potensi kehilangannya ada nggak, Pak? Ada sebenarnya, ya. Tetapi inilah history study, ya. Pengalaman masa lampau itu yang mengikatkan, ya. Sehingga B2B tadi, business to business dan segmented-nya itu udah spesial, ya. Dan sulit untuk kompetitor lain itu masuk di dalam pasar ini. Karena apa? Udah jadi kolega. Kekuatannya di situ. Ya. Makanya bisnis-bisnis pengusaha Cina, pengusaha Tionghoa ya, atau non pribumi yang ada di Indonesia, bukannya maksudnya SARA ya, mereka kuat karena kolega tersebut ya, kolektif kolegial kalau kata orang UI bilangnya. Ya. Karena apa? Kekuatannya di situ ya. Jadi walaupun bisnisnya hanya satu pasarnya, tetapi itu udah jaminan bahwa bisnis itu akan bisa menghidupi bisnisnya orang lain tadi, ya. Kuat ikatannya. Terus ini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi ada 4 ya, tingkat segmentasi, pemasaran segmen, relung, lokal, dan individual. Oke, nah kita bicara pola segmentasi pasar. Ya, ada 3 pola segmentasi pasar. Yang pertama harus kita pahami bahwa pola pertama adalah preferensinya adalah homogen, ya, di mana pasar homogen ini adalah ciri dari sebuah segmentasi pasar. Ya. Kalau nggak homogen gimana, Pak? Kalau nggak homogen nggak bisa dikatakan segmentasi pasar. Ya. Itu namanya heterogen. Heterogen itu jadi pemasaran massal. Siapa saja boleh beli. Bukan berarti orang lain nggak boleh dibeli kan, Pak? Bukan. Tapi kita ini bicaranya tentang bagaimana kita memasuki dan memilih pelanggan yang potensial menguntungkan. Itu yang kita bicarakan sebagai pola segmentasi pasar. Ya. Terus ada pola segmentasi yang tersebar. Nah, walaupun homogen, tetapi tersebar, ya, menunjukkan bahwa pelanggan bisa berbeda dalam preferensi mereka. Ada yang menyukai karena kemasannya, ada yang menyukai karena rasanya, ada yang menyukai karena harganya, tetapi konsumennya sama, ya, tapi menyebar saja. Nah, ada yang preferensinya terkelompok-kelompok, yaitu pasar menunjukkan kelompok terpisah-pisah tapi homogen juga, ya. Kayak gini nih gambarnya. Nah, ya. Homogen itu dia mengelompok, tapi jenis pasarnya sama, kegemarannya sama, karakteristiknya sama, sikapnya sama, ya. Keuangannya sama, kantongnya sama. Itu dia mengelompok dalam satu wilayah. Ada yang tersebar, ya, bermacam-macam, tetapi menunjukkan homogen dari sisi segmennya juga. Ya. Ada preferensi terkelompok, di mana pasarnya homogen, tapi di kota-kotakan. Ya. Tadi seperti fashion, ya, butik muslimah. Nah, muslimah itu udah di kota, butik yang umum itu di kota. Homogen tetap sama, butik anak-anak. Nah, itu udah kelompok lagi. Ya. Atau gini deh, ada contoh, ya, segmentasi apotik. Ya. Apotik itu pasarnya homogen nggak? Coba, homogen nggak apotik itu pasarnya? Ya, paham nggak?
sama menguji. Apotek itu pasarnya homogen nggak? Pernah nggak kalian di apotek itu ada jual sembako? Ada beras, minyak goreng? Nggak ada. Yang dijual apa di dalam apotek? Obat-obat Oh, obat. Homogen nggak kalau begitu? homogen. Homogen, itu maksud saya. Ya. Jadi segmennya udah jelas, ya kan? Orang yang butuh obat, apotek. Kalau orang butuh makan, warteg, nasi padang, ya kan, warung padang. Orang butuh minum, kafe apa seperti itu. Nah, kalau apotek itu pasti dia butuh obat. Saya nggak pernah tuh, Mbak, beras kilo berapa di apotek? Nggak ada itu, ya kan? Atau ayam, ada nggak, Mbak? Ayam yang 3 bulan, nggak ada. Ini dijual obat. Homogen gitu. Orang yang nyari obat aja, itu mereka udah menciptakan segmennya sendiri. Ya. Pak, jadi segmentasi itu bisa dari konsumennya, juga bisa dari produknya. Betul. Ya. Produknya dari produk obat. Berarti orang konsumennya adalah orang yang butuh obat. Oke, itu homogen. Nah, terus tersebar. Apotek banyak nggak di kantong-kantong di setiap wilayah, bahkan setiap kelurahan, kecamatan, ya minimal ada satu apotek kalau nggak salah di Jakarta ya, Jabodetabek lah. Sepertinya biasanya satu kecamatan atau satu kelurahan minimal pasti ada satu apotek. Benar? Tersebar itu, ya kan? Itu preferensi tersebar. Pak, kalau preferensi yang terkelompok gimana Pak? Jadi cuma kotak-kotakan, ya. Di wilayah A itu banyak, di wilayah B banyak, seperti itu. Kalau di Depok ada ya, kalau di Jakarta saya belum pernah menjumpai ya. Bagaimana preferensi yang homogen tapi terkelompok. Ya. Di jalan ini untuk orang Depok ya, yang paham ya, Jalan Ari Rahman Hakim, Jalan Nusantara itu adalah preferensi tersebarnya apotek. Ya. Kalau ada orang Depok jalan di Jalan Nusantara atau Jalan Ari Rahman Hakim, itu kiri kanan itu banyak apotek. Ya, padahal itu satu jalur ibaratnya. Nah, itu kan dinamakan preferensi tersebar. Tapi homogen yang dijual adalah obat. Apotek itu tadi. Homogennya kenapa, Pak? Orang yang butuh obat aja yang bisa mampir ke apotek, ya kan? Dan dia mengelompok tersebar di dalam satu area jalan yang sama. Itu jadi paham ya. Jadi atau lain misalnya dalam mobil ya, dia mengelompok dalam mobil bekas, misalnya di Kalimalang. Setahu saya itu preferensi yang homogen. Artinya orang yang datang ke dalam mobil bekas itu pasti orang yang mau cari mobil atau jual mobil. Ya. Itu banyak nggak Pak sepanjang jalan Kalimantan? Kalimalang. Atau ya sekarang ya. Dulu tuh banyak itu pedagang mobil bekas. Ya. Terus pindah ke Ciputat. Ada juga di Ciputat seperti itu. Panjang, banyak seperti itu. Ya. Oke, paham ya di sini ya. Jadi bagaimana segmentasi itu ya, orang itu bisa terlihat ya, dan bisa dilihat, bisa diceritakan ya. Masih ingat nggak dulu heboh batu akik atau heboh bunga anthurium, pohon anthurium, masih ingat ya? Itu kadang-kadang pencinta itu udah homogen, hanya yang senang batu akik itu udah homogen ya kan. Terus satu kawasan satu wilayah itu semuanya adalah pemain batu akik. Ya benar nggak waktu itu heboh itu? Jualan kanan itu orang jualan semua kalau batu akik ya. Tadi dibantu di pohon anthurium tadi. Ya, iya dia dilihat. Ya, dilihat komunitas, ya kan, pencinta dan sebagainya.
ya kan? Itu yang pertama kalau dari sisi sabar kita membantu. Next nanti kita bahas lagi. Jadi belum tentang konsekuensi. Jadi kalau kalian paham dulu ya tentang konsekuensi, iya benar mengelompokkan pasar yang mana, pasar yang homogen, ya. Catat ya, berarti kuncinya adalah pasar yang homogen. Referensinya nanti kelompok, sebar, itu bebas lagi, tergantung dari masing-masing kita nanti berpendapat atau suasana. Ya. Intinya pasti memiliki permasalahan fenomena yang homogen. Itu kalau kita udah tahu, kita akan masuk pasar yang homogen. Berarti tinggal kita fokus pada sebelumnya ya dilakukan dengan apa? Survei ya. Kalau homogen tetap survei lagi ya dulu. Karena homogen itu tetap makanya kalau contoh saya atau politik, wah ada yang berlaku yang kopi berlebihan ya banyak sensori itu mahal tetap dibeli orang banyak yang harganya jauh ya di bawah apa itu yang bisa dari mana atau informasi kita miliki dengan cara survei wawancara bisa